Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Minggu pekan biasa yang ke-13, 29 Juni 2025. Gereja merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Kita merenungkan bacaan suci dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1 sampai 11, 2 Timotius bab 4 ayat 6 sampai 8, dilanjutkan ayat 17 sampai 18, dan Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita merayakan dua pilar besar gereja, Santo Petrus dan Santo Paulus. Keduanya sangat berbeda latar belakang, karakter, dan perjalanan imannya. Namun satu hal yang menyatukan mereka adalah mereka berani hidup dan mati demi Yesus. Dari mereka kita belajar apa artinya memiliki iman yang tangguh dan pewartaan yang berani. Petrus dalam perjalanannya mengikuti Yesus tidak selalu tampak kuat. Dia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia pernah tenggelam karena ragu saat berjalan di atas air. Tapi justru dalam kelemahan itu Tuhan membentuk imannya. Dalam Injil hari ini Yesus bertanya, "Siapakah aku ini menurut kalian?" Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah pengakuan iman yang luar biasa, bukan karena Petrus hebat, tapi karena Allah sendiri yang menyatakan itu kepadanya. Yesus selalu berkata, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Iman Petrus yang rapuh berubah menjadi fondasi yang kokoh. Bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena kasih dan pengampunan Yesus yang terus-menerus memulihkannya. Sementara itu Paulus memulai kisahnya sebagai penganiaya umat Kristiani. Tapi setelah berjumpaan pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah total. Dari pembenci menjadi pencinta, dari pengejar menjadi pemberita. Dalam bacaan kedua, Paulus dengan jujur berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ia membawakan Injil dengan berani, menembus penjara, hinaan, siksaan, dan akhirnya mati martir. Tapi dalam semua itu dia katakan, "Tuhan telah berdiri di sisiku dan menguatkan aku." Ini mengingatkan kita bahwa keberanian dalam mewartakan iman bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari penyertaan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dari Petrus dan Paulus kita belajar bahwa iman sejati itu bukan tentang tahu banyak hal, tapi tentang berani hidup setia di tengah tantangan. Iman yang tangguh bukan yang tidak pernah goyah, tapi yang tetap bertahan saat diterpa badai. Pewartaan yang berani bukan yang pandai bicara, tapi yang berani hidup benar dan bersaksi melalui kasih. Hari ini Yesus bertanya juga kepada kita, "Menurut kamu, siapa aku ini?" Jawabannya bukan hanya dari mulut, tapi harus tercermin dalam cara hidup kita. Apakah saya berani bersaksi tentang kebenaran walau tidak populer? Apakah saya tetap setia dalam pelayanan meski merasa lelah? Apakah saya mengampuni seperti Yesus mengasihi tanpa syarat? Iman bukan hanya untuk dirasakan, tapi untuk dibagikan dan diperjuangkan. Hari ini, saudara-saudariku, mari kita mohon agar hati kita seperti Petrus dan Paulus, penuh keberanian untuk percaya dan kerendahan hati untuk dipakai Tuhan, agar kita pun mampu menjadi saksi yang hidup dalam keluarga-keluarga kita, dalam KOB-KOB kita, dalam dunia, bahwa Yesus adalah Tuhan yang layak diikuti, dikasihi, dan diwartakan. Dan akhirnya kita berdoa, "Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami seperti Petrus, dan kobarkanlah semangat kami seperti Paulus. Jadikanlah kami batu karang kecil di tengah dunia yang rapuh, dan suara kasih-Mu di tengah dunia yang haus pengharapan." Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita,
dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.